Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas teknik pedang terbaru yang jika Zoro kuasai akan membuatnya sulit untuk dikalahkan. Di One Piece chapter 1001 lalu, Zoro secara diam-diam ternyata bisa meniru teknik memotong api Kinemon. Ini sangat berguna berhubungan dia harus melawan Kaido dan juga Big Mom. Dua orang yang dapat mengeluarkan serangan api dengan cara mereka sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan bukan teknik milik Kinemon saja yang telah dipelajari oleh Zoro. Mungkin ada beberapa teknik lainnya yang telah ia pelajari. Nah, kira-kira teknik pedang apa saja yang telah dipelajari oleh Zoro? Mari kita bahas bersama-sama. Oden dikenal sebagai samurai terkuat di negeri Wano pada masanya. Kehebatannya semakin berkembang setelah ia bertualang bersama dengan bajak laut Shirohige lalu bergabung dengan bajak laut Goldie Roger. Dan ia yang telah membuat Kaido sempat kalah berkat luka yang digoreskan oleh Oden cukup dalam dan menyakitkan menggunakan Enma. Walaupun pada akhirnya Oden dicurangi hingga pada saat ia lengah, Oden dihantam menggunakan Kadabo Kaido. Nah, kini pedang tersebut telah berada di tangan Zoro yang diberikan oleh Hiyori. Tentu pilihan Hiyori ini cukup tepat mengingat pedang tersebut telah terbukti mampu menembus kulit keras Kaido. Nah, di One Piece chapter 1002, kita melihat Zoro semakin menguasai pedang Enma, di mana ia berusaha menyerang Kaido hanya dengan satu pedang, yaitu pedang Enma. Hal ini Zoro lakukan tentu ada kaitannya pada chapter sebelumnya, yaitu pada chapter 1001, yang mana ia menyerang Kaido menggunakan ketiga pedangnya. Rupanya serangan tersebut sama sekali tidak mempan pada tubuh keras Kaido. Zoro mengakui jika serangannya tak maksimal karena energi yang ia gunakan terlalu sedikit, dan wajar saja pada One Piece chapter 1002 Zoro terlihat memfokuskan diri dengan Enma, yang mana ia telah memaksimalkan hakinya untuk menjadikan Enma pedang yang berbahaya. Hal itu diakui oleh Big Mom dan juga Kaido yang melihat ada aura mengerikan dari pedang yang digunakan Zoro sehingga Kaido lebih memilih menghindar daripada melawan. Dan hal tersebut memang benar terjadi. Serangan yang Zoro lepaskan meleset dan mengenai tanduk tengkorak raksasa. Kaido mulai menyadari jika pedang yang Zoro gunakan ada aura Oden. Dan kedepannya, apakah Kaido semakin waspada saat melawan Zoro? Kami jadi penasaran bagaimana Zoro bisa memanfaatkan Oden Nitoryu bila dia tahu tekniknya. Terutama kalau dia menggunakan dengan Enma dipadu dengan Wado Ichimonji. Oden memang sudah lama mati, namun Kinemon, Asura Doji, Denjiro, dan juga Inuarashi sempat menggunakan versi lebih lemah dengan jurus Togen Totsuka untuk membuat Kaido lecet mengingat pedang yang mereka gunakan tak sekuat Enma. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi di awal pembahasan, jika Zoro sempat menggunakan serangan pembelah api yang dimiliki oleh Kinemon. Dan hal ini tak menutup kemungkinan Kinemon sendiri yang mengajari Zoro agar bisa melawan Kaido, di mana salah satu serangan yang cukup berbahaya dan sering digunakan Kaido adalah semburan bola api. Tentu dengan penguasaan teknik tersebut, maka serangan Kaido bisa dilawan. Dan apakah Kinemon hanya melatih serangan pembelah api saja? Nah, untuk memaksimalkan kekuatan Zoro, Kinemon bisa saja juga memberitahu Zoro kemampuan Oden yang ia kuasai bersama beberapa Akazenin lainnya, yaitu Nitoryu Togen Totsuka. Jurus ini merupakan salah satu jurus pamungkas Oden saat melawan Kaido hingga berhasil menembus kulit keras Kaido. Nah, alasan kuat Kinemon mengajari teknik Oden yang satu ini adalah karena Zoro saat ini memegang pedang Enma yang merupakan pedang yang digunakan Oden untuk melukai Kaido. Ditambah lagi, Zoro diakui Kinemon merupakan salah satu pendekar pedang terkuat. Nah, jika memang Zoro menguasai teknik Oden ini, tentu kita akan cukup penasaran sedahsyat apa saat Zoro menggunakan teknik ini, apakah sekuat Oden atau malahan lebih kuat lagi. Lalu, ada kemungkinan lain yang sempat terfikir oleh kami, yaitu Zoro menggabungkan teknik Santoryu miliknya dengan Togen Totsuka Oden. Hal ini tentu sangat luar biasa, dan bisa jadi serangan ini akan sangat mematikan.
Lalu, kapan kira-kira Zoro akan mengeluarkan teknik ini? Serangan Zoro yang satu ini kami perkirakan tak akan dikeluarkan dalam waktu dekat, melainkan di akhir pertempuran nantinya, sebagai salah satu serangan pamungkas Zoro. Kenapa kami bilang salah satu? Karena kami yakin ada serangan Zoro lainnya yang akan sangat berbahaya dan mematikan, tentunya ada hubungannya dengan aura iblis Zoro. Kokuto Isen merupakan salah satu serangan berbahaya yang pernah digunakan oleh Mihawk pada perang Marineford. Serangan ini menarik untuk ditiru oleh Zoro, karena dia memang memiliki limitasi untuk serangan jarak jauh. Kita tahu kalau andalan utama Zoro untuk serangan jarak jauh salah satunya adalah Poncho yang pernah ia gunakan saat melawan Pika di alur Dressrosa. Dan sisanya dia harus mendekati targetnya untuk menebasnya. Nah, Kokuto Isen ini jangkauannya jauh sekali, hampir mencapai Shirohige sebelum dihentikan oleh Jozu. Nah, mungkin ada sebagian nakama yang bertanya bagaimana Zoro menguasai teknik ini. Seperti yang kita tahu, saat time skip, Kuma mengirimkan Zoro pada Mihawk yang merupakan ahli pedang terbaik di dunia. Karena mengakui kemampuan Mihawk, Zoro meminta untuk dilatih olehnya. Walaupun kita diperlihatkan Zoro berlatih dengan babon, tentu tak menutup kemungkinan Zoro dilatih langsung juga oleh si mata elang. Dan bisa saja Mihawk mengajari teknik Kokuto Isen. Namun, teknik yang dipelajari Zoro tak sama persis seperti yang digunakan si mata elang. Zoro menggunakan teknik Kokuto Isen dengan caranya sendiri, yaitu dengan 3 pedang. Dan serangan yang dihasilkan bisa saja jauh lebih kuat dari yang digunakan oleh Mihawk sendiri. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti Zoro telah melampaui si mata elang, karena ia tentunya memiliki serangan pamungkas yang tidak diajarkan pada Zoro. Nah, kesimpulannya adalah jika Zoro memang benar-benar memiliki 2 teknik ini, tentu Zoro harus diwaspadai oleh Kaido dan juga Big Mom, karena menurut kami Zoro adalah algojonya di bajak laut topi jerami. Karena jika Luffy hanya mengalahkan lawan, tapi Zoro ada peluang untuk membunuh Kaido ataupun Big Mom. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.